Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Rahayu Handayani, dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum surat berharga. Pengertian surat berharga. Surat yang mengandung nilai uang disebut dengan surat berharga. Surat berharga menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Zainal Asikin bahwa hukum surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pematuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Persyaratan umum surat berharga. Persyaratan umum yang wajib dipenuhi pada suatu surat berharga adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat formal. Memenuhi kriteria sebagai berikut. Dari syarat formal tersebut menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas, kemudian memuat atau mengandung persyaratan kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit, dan sebagainya. Yang selanjutnya mencantumkan nama pihak yang wajib atau harus membayar. Selanjutnya, penetapan nama tempat pembayaran, menyebutkan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik, dan harus ditandatangani dengan cap atau tanda stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Kemudian dari syarat formal, kita beralih kepada syarat material. Dari syarat material ini adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah. Kemudian merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan. Selanjutnya dapat dialihkan dengan cara endorsement, cesi atau peralihan dari tangan ke tangan. Dan tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik. Lalu tersedianya dana dan bendanya jika pada saat penguangan atau penyerahan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga, penerbit sebagai debitur, kemudian pemegang pertama atau pembawa sebagai kreditur, dan tersangkut. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pada tanggal 1 Mei 1848 dengan Satblat 1847-23 dimulailah suatu kodifikasi hukum dagang yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang surat berharga. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia sampai pada saat ini. Istilah surat berharga yang dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 469 KUHD yang berbunyi untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata, dan lain-lain barang berharga, uang dan surat-surat berharga. Kemudian pasal 99 ayat 1 peraturan kepailitan isinya semua uang, barang-barang, perhiasan, efek-efek, dan lain-lain surat berharga harus disimpan. Dan selanjutnya dalam konteks perbankan, pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan memberikan definisi bahwa surat berharga secara enumeratif atau merinci yaitu surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau surat kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Secara garis besar, apabila ditinjau dari segi pengaturan, maka surat berharga dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu surat berharga yang diatur dalam KUHD dan surat berharga yang diatur di luar KUHD. Pengaturan surat berharga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jenis surat berharga yang diatur dalam KUHD yaitu surat wesel, surat sanggup yaitu dalam arti surat berharga yang memuat kata askep atau promise dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu. Kemudian ada cek, ada promise atau unjuk, jenis surat berharga yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu
billet giro, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia. Demikian tadi materi tentang hukum surat berharga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.